Hari ini ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Betul. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat, termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Betul. Dulu sebelum saya menjabat gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Digit-digit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan. Dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton. Itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya ini tujuannya Kang Deddy menjadi gubernur konten. Bermanfaat nggak bermanfaat? Yang harusnya 50 miliar cuma 3 miliar. Yang 47 miliar kemana? Ya itu untuk membangun jalan, perbaikan yang lain-lain. Intinya untuk kebutuhan area gubernur Jawa Barat, area Jawa Barat lainnya gitu loh. Pada intinya mau dibilang gubernur konten, emang gubernur konten. Tapi bermanfaat intinya. Jadi semua masyarakat ini tahu apa yang dikerjakan gubernur, nggak cuma nongkrong di kantor atau di ruangan ber-AC. Artinya, media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media menjadi belanja infrastruktur. Tentunya sudah tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya, nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya, dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama, saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan.
Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar, kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah ramai. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Itulah dia teman-teman jawaban dari Kang Deddy Mulyadi terkait viralnya ucapan Gubernur Kalimantan yang menyebutkan Kang Deddy ini gubernur konten. Itulah jawaban yang tepat, yang lugas, yang fakta yang diucapkan oleh Kang Deddy. Harusnya pejabat-pejabat lain mengikuti langkah Kang Deddy. Efisiensi ini yang dinamakan efisiensi ya ini sebenarnya. Ya teman-teman, kali ini Kang Deddy mulai menjalankan gebrakan baru teman-teman. Ya ini bocah-bocah yang bandel badung, gak disiplin, gak mau sekolah, itu akan dibarak. Maksudnya akan dimasukkan ke barak TNI teman-teman. Gimana teman-teman? Ya pro kontra juga. Ada yang setuju, ada yang enggak. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat ucapan dari Kang Deddy Mulyadi terkait pro kontra kebijakan memasukkan anak yang bandel, yang tawuran, mabok-mabokan ke barak TNI. Tengah ya, Jawa Tengah, bagi anak-anak mereka kita masih punya. Kalau anak di bawah umur kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur melakukan tindak pidana, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Kan begitu. Udah ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu aja, nggak usah. Sesuai ketentuan aja. Kalau di bawah umur masih ada kewenangan, kalau di sekolah masih ada namanya apa? Guru kembalikan orang tuanya. Kalau sudah cukup umur antara 12-18 tahun di atas itu ya pidana, ya kita lakukan pidana. Ini loh Pak, boleh dong saya komentari. Kang Deddy itu ingin membentuk karakter orang anak yang lebih disiplin lagi, hormat kepada orang tua, tidak pernah begadang keluyuran mabok tengah malam. Pengen bentuk karakter yang benar gitu intinya. Nah, di sini itu orang tua yang sudah tidak mampu dan tidak sanggup untuk mendidik anaknya lagi. Itu maksud Kang Deddy yang akan dididik di barak TNI atau barak militer. Kalau yang Bapak sebutkan itu yang nggak ada solusi ke depannya, ya gitu-gitu aja. Karena nggak ada efek jerah pada anak-anak yang bandel, yang suka tawuran. Nggak ada efek jerah, Pak. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMP A, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. Dua, bangunnya harus jam 4 pagi. Tiga, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kamisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi Muslim. Kan bagus. Kan ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumahnya. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Kang, ini tanggal 2 Mei berarti mulai diterapkan di mana saja, bagaimana sih? Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan, kan kewenangannya ada di Bupati Wali Kota juga, bukan hanya kewenangan di provinsi. Nah, saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung.
Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armet 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti Malang saya cek lagi yang bupati wali kotanya memiliki kesiapan. Kang, ini artinya kan 6 bulan mengikuti tadi pendisiplinan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Untuk berarti kalau misalnya 6 bulan itu kayak misalnya pelajaran dia selama di sekolah itu tetap belajar di sekolah, tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung. Gak ada problem apa. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisa. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja. Serius saya? Ya Pak. Betul nggak Pak Sekda? Ya. Bapak malu nggak sebagai pembina kepegawaian? Malu Pak. Wah. Langsung kami akan bergerak Pak. Hari ini kerjakan. Langsung. Seluruh pegawai Dinas Pendaya Perempuan turun ke bawah, ke masyarakat, ke lapangan. Masing-masing bawa 1 orang. Bisa Pak? Bisa. Bisa. Sederhana Pak. Itu dijadiin tukang sapu selesai Pak. 1 orang. Gitu. Bisa Pak. Walaupun memang belum tentu semuanya, tapi minimal kan maru. Dinas Pemberdayaan Perempuan, cicing di perapatan, kecerek, cicing tidak bergerak. Nah, jadi saya kerjanya taktis, tidak teoritis. Ya. Ini Pak teman-temannya sekawan dulu Pak. Ya semuanya ya. Kerja pemberdayaannya nggak boleh lagi administratif, aksi di lapangan. Malu orang Jawa Barat masih ayanu di perapatan, udah malu. Ya. Oke? Oke Pak. Siap. Hari ini bagi tugas langsung Eksekusi. Turun ke lapangan. Koordinasi dengan... Di-vlogkan, boleh dong di-vlogkan di IG-nya, di TikTok-nya. Ini pekerjaannya. Bukan hanya pelantikan. Habis pelantikan, pelantikan lagi. Habis pelantikan, pelantikan lagi. Kenapa tantangan Jawa Barat berat loh? Banyak sekali lembaga yang peduli dengan anak-anak. Ya kan? Banyak sekali. Ingin memberikan perlindungan pada anak-anak. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak di bawah umur naik motor. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak-anak hari ini konsumsinya adalah minuman yang bergula dalam setiap hari. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak-anak menggunakan obat-obatan yang itu tersebar di mana-mana. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak-anak hari ini sudah kecanduan Mobile Legend, main game. Kan mereka tidak. Padahal, dan kita ingin mengikuti negara maju. Gayanya Amerika, di Amerika nggak ada yang beginian. Saya pernah sekali ke Amerika lah. Saya dulu berpikir Amerika tuh balapan motor. Kemudian kalau maghrib orang nongkrong, ternyata di Amerika anak-anak pakai sepeda ke sekolah pakai sepatu roda. Nggak ada yang naik motor. Maghrib sudah close, nggak ada yang keluar rumah. Ternyata di Amerika nggak ada anak-anak beli rokok ke warung, minum di pinggir jalan, nggak ada. Nonton di bawah umur didampingi oleh orang tuanya. Hanya Indonesia ternyata negara yang liberal. Akhirnya kita ketinggalan. Saya umumin pada anak-anak yang nakal, yang melawan pada orang tuanya, suka mabuk, pakai narkoba, sering berkelahi atau tawuran, ya kan? Nggak mau sekolah,
Ingat ya, mulai Mei akan ada tentara dan polisi menyebut ke rumah Anda, dan kami akan mengambilnya dan kami akan mendidiknya selama 6 bulan sampai setahun. Saya kira program ini tuh cuma omong-omong. Dari beberapa bulan yang lalu saya agak pesimis gitu. Saya pikir ini cuma nakut-nakutin doang gitu, tapi ternyata terrealisasi. Tepuk tangan untuk Pak Deddy Mulyadi. Semoga bisa menjadi anak muda yang bisa berinovasi, bukan hanya mengikuti ajang Velocity. Ada anggota DPR lagi diwawancarai di salah satu stasiun TV bilang, aku tuh sedih ngelihat anak-anak itu masuk barak dan lain sebagainya. Gimana mental mereka setelah keluar dari barak? Apa mereka nggak akan malu? Begini ya Bu ya, aku kasih penjelasan, dan Ibu sendiri bilang kenapa nggak coba untuk kebijakannya itu terhadap orang tua ataupun gurunya. Begini, guru udah ada porsinya di sekolah itu mengajarkan hal yang benar udah pasti. Orang tua pasti mengajarkan hal yang benar di rumah itu ya udah pasti. Dan ibu kalau misalkan bilang juga, kalau misalkan ada beberapa anak yang melakukan tawuran itu karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Bu, masing-masing orang tua itu punya cara tersendiri untuk memberikan kasih sayang. Dan masing-masing anak juga punya pemikiran sendiri bagaimana cara penerimaan mereka. Kita nggak ada yang tahu di rumahnya sebenarnya baik-baik aja ataupun enggak hingga terciptanya tawuran. Tapi ini karena adalah sebuah faktor lingkungan. Balik lagi, supaya ini lebih cepat, supaya tidak terjadi lagi krisis pendidikan yang dimana darurat tawuran ini terus terjadi, Bapak Gubernur itu tuh cepat-cepat menindaklanjuti dengan adanya barak. Barak ini bermaksud untuk menyiapkan mental-mental anak-anak tersebut, anak-anak nakal tersebut untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kalau keluar dikatanya malu, menurutku nggak akan malu Bu. Keluar dari situ mereka punya tanggung jawab yang dimana aku udah masuk barak nih. Aku udah masuk barak berarti aku harus tunjukin ke orang-orang kalau aku tuh berubah. Mental. Kalau misalkan anak-anak terus dibuat jadi mental cemen ya, kapan negara kita mau maju? Seenggaknya gini loh, mengajarkan sejak dini karakteristik anak itu lebih baik. Mengajarkan bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah lakukan itu lebih baik. Tapi setidaknya dengan halnya adanya barak ini memberikan kesempatan kedua buat anak-anak nakal untuk berubah ke arah yang lebih baik. Di sini masih aja kebijakan baik tetap dikomentari, kebijakan yang baik dengan alasan hak asasi, hak anak, hak ini, hak itu. Semua pasti ngeliat itu semua tuh anak, bukannya dipukulin, anak itu bukannya diajarkan kekerasan, enggak. Anak itu diajarkan disiplin, makanya dimasukkan ke barak supaya menjadi lebih baik. Kadang aku suka bingung sama pejabat-pejabat ini ya. Ada kebijakan yang baik dikomentari, ada kebijakan yang dikomentari, tapi kontribusi kalian itu mana yang jadi pertanyaan. Apa solusi kalian selain ini? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi KPI dengarkan. Aisyah teh kunaonnya ari KDM gerak barudak sina didiku militer dikritik. Sia aura debat jeung KDM dikritik majar cenah budak kanak-kanak. Lain kanak-kanak maka saya teh deuleu turun ke lapangan eta teh geus dewasa geus 20 tahun. Kanak-kanak maka teh gue 18 tahun ke bawah ieu mah geus lulus sekolah SMA geus rek kuliah. Geus udah ge 1 tahun. Geus lulus 1 tahun eta mah rek kuliah ari nyaneh. Aduh aing mah. Tuh arek kritik mah budak kletik anu ngaramen di stopan. Anu terlantar eta nu kritik mah sia teh KDM teh geus alus digawena. Tolong Arisia, makanya tong aja gue di kantor cik atau kalapan kali-kali tuh loba baudak anu jadi pengemis di lampu stopan. Eta nu kudu dibenahi mah ku Saria. Aduh, aing geus garoblog deui wae ieu kampun. Teman-teman, kita sudah menyaksikan statement dari Kang Deddy Mulyadi terkait pengiriman anak-anak Badung suka mabuk tawuran ke barak militer. Pada intinya tidak ada pelatihan militer seperti pelatihan perang, tidak ada. Yang ada hanya pelatihan kedisiplinan, mental yang baik, jasmani yang sehat. Itu tujuannya untuk membentuk karakter yang lebih baik lagi, mental yang lebih baik. Itulah teman-teman, tadi sudah lihat kan, waktu tidur diatur, ya emang tujuannya untuk mendidik, mendisiplinkan. Olahraga, belajar tetap belajar, ada puasa Senin Kamis juga dididik, yang ngerasain lapar Senin hari Kamis, karena yang mungkin buat mendidik orang yang sering mabuk apa segala macem kan butuh duit juga tuh buat beli tuh.
Dia ngerasain juga tuh orang lapar tuh kayak gimana, nyari uang tuh susah. Ini tujuannya ke sana ya, pada intinya sih positif lah Kang Dede itu bikin kebijakan seperti itu. Saya sih jujur mendukung karena remaja sekarang ini apa ya, udah akut banget gitu, tawuran, mabok pinggir jalan, obat-obatan, takut. Ya teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Setujukah dengan kebijakan Kang Deddy ini? Masukkan anak-anak yang bandel, suka tawuran, mabok, sabu, obat-obatan ke barak meritel. Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, asal.